semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Oke, hari ini temanya kita ya, perasaannya dia detik ini ke kamu ya. Kita cek ya teman-teman, gimana? Mungkin kamu selalu senang dengan tema perasaan dan isi hati. Seperti apa perasaan dan isi hati dia detik ini ke kamu ya. Fokuskan namanya orang tersebut di dalam hati kamu, bayangin wajahnya ya. Kalau kamu lihat video ini langsung lihat temanya tek gitu ya, orangnya langsung tertuju ke dia, berarti ini untuk dia ya. Oke, kita mulai doa ya. Oke, teman-teman, sudah. Bagaimana perasaan dia saat ini kepada kamu ya? Kita ambil 6 kartu. Ini kartu pertama, kartu kedua, wow, koin semua ya guys. Kartu ketiga, kartu keempat, kartu kelima, kartu keenam. Oke, bagaimanakah saat ini perasaannya ya, detik ini ke kamu? Aku lihat ada Ten of Pentacles ya, aku lihat mungkin entah kamu atau dia ya. Entah kamu atau dia. Tapi kalau lihat di sini bisa keduanya. Ya. Kalian sudah memiliki pasangan tapi terhubung dalam sebuah perasaan ya. Akhirnya seperti ini yang dialami. Perasaannya detik ini sama kamu, dia mikir ya kamu tuh udah hidup bahagia dengan pasanganmu. Atau kalau dia mungkin sebaliknya sama ya, seperti itu. Di sini daripada dia kepikiran kamu terus, dia mencoba untuk mengalihkan perasaannya, kerinduannya sama kamu itu dengan banyak melakukan aktivitas, kesibukan ya yang dia bisa lakukan saat ini, detik ini, untuk tidak teringat dan tertuju sama kamu. Ya, di sini dia bingung loh ya, dia masih bingung dengan keadaan jiwanya dia sendiri dan pikirannya. Karena dia sayang banget sama kamu, tetapi ngelihat kamu udah bahagia dengan pasanganmu atau dia sudah punya keluarga dan bahagia juga, dia bingung. Ya, dia mau bagaimana nih gitu. Bisa sih dijalani keduanya gitu, antara kamu dan dia bisa sama-sama dia jalani. Tetapi dia tidak mau di sini, seperti kayak apa ya, kayak capek. Dia udah melakukannya ya di sini. Sepertinya dia sudah melakukan hal tersebut di mana saat dia kamu mungkin sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan dan kalian sama-sama jalan lah, akhirnya capek ya. Di sini dia pingin healing, dia pingin istirahat, dia pingin melakukan satu kesembuhan untuk jiwanya, untuk mentalnya. Dia juga terluka ya, bukan kamu aja yang terluka, dia juga terluka secara batinnya. Akhirnya mempengaruhi raganya. Kalau batinnya sakit, kalau batinnya terluka, kita itu nggak cuman hati aja, badan juga keikutan kan. Jadi kelihatan lemah, nggak ada energi. Ya, terus dia juga kalau saat ini kamu tidak ada komunikasi dengan dia, bahkan sudah lama ya, dia memang sudah berniat untuk move on, untuk pergi dari kamu. Karena dia tidak mau apa ya, dalam hubungan itu dia ngerasa sakit hatinya karena ngerasa dibohongin atau tidak mendapatkan keadilan atau tidak mendapatkan keinginan cinta yang dia harapkan gitu. Makanya di sini kayaknya dia itu banyak mendapatkan atau banyak menyimpan luka dalam hatinya. Kamu mungkin bilang bukan dia tapi aku gitu. Ya, ini yang dia rasakan juga sama karena kalian sama-sama mencintai, sama-sama sudah punya pasangan gitu ya.
di sini dia nggak bisa ngelihat kamu bermesraan mungkin sama pasangan kamu, membuat dia terluka. Tetapi kamu di sini juga menjelaskan banyak hal, terus dia nggak percaya, ngerasa dihianati. Akhirnya dia pingin pergi aja daripada dia harus selalu lihat kamu mesra atau kamu ngelihat dia posting di akun media sosial dia. Jadi membuat kamu terluka. Ya, kayak gitu. Uh, Oke, kita cek lagi. Lalu bagaimana nanti ke depannya dia ke kamu? Oke, ini yang kebuka ya. Ada Nine of Swords. Di sini ya, dia udah udah mengalami. Jadi setiap kali dia istirahat malam-malam, mungkin hampir setiap malam ini dia kurang istirahat, nggak bisa pejemin mata. Kalian pernah kan ngerasain jatuh cinta bagaimana rasanya, apalagi orang yang sedang sakit hati gitu ya, dikhianati. Tapi kamu tidak merasa mengkhianati dia gitu, tapi ngerasanya dia seperti itu. Ya, dia banyak pikiran, banyak ngelamun, karena dia pingin banget menguasai kamu. Dia pingin banget, bukan cuman hati kamu yang dia miliki, tetapi juga raga. Dia menginginkan ragamu. Karena bukan kamu aja yang kangen, dia juga kangen. Dia pingin peluk kamu, dia pingin utuh memiliki kamu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari hatimu, jiwamu ya, sampai raga-ragamu itu dia pingin memiliki itu. Gak cuman dihayalin doang, gak cuman lewat mungkin PC, tapi dia pingin memiliki kamu gitu. Tetapi gak bisa ternyata gitu ya, karena kamu masih terikat pada sebuah hubungan yang sudah sah atau dirinya. Banyak pikiran nih dia nih. Ya. Dia udah usaha buat ngelupain kamu, membuat menjalani kesibukan supaya enggak teringat kamu gitu ya, supaya dia itu bisa menyehatkan badannya yang lemah karena kepikiran kamu, nggak bisa tidur. Akhirnya kalau setiap siang hari gitu kan, kayak dia tuh kurang istirahat, lemah, badannya nggak fit gitu ya. Akhirnya dia jatuh sakit ya. Mungkin kamu nggak tahu karena tidak berkomunikasi, ini dia lagi sakit, badan dia tuh sakit semua karena kurang tidur teman-teman ya. Kurang tidur, banyak pikiran, badannya jadi sakit, berusaha banget ngelupain kamu tapi nggak bisa, capek dia, akhirnya sakit ya, sakit, sebadan-badannya sakit, sejiwa raganya sakit. Ya, terus dia di sini kan bingung sama perasaannya. Akhirnya dia memutuskan untuk udahlah, gak usah gitu ya, gak usah terima, maksudnya gak usah dilanjut lah hubungan ini. Hubungannya banyak kebingungan, gak jelas gitu ya. Ya udahlah gitu ya. Mungkin kamu ada komunikasi, mencoba ngobrol sama dia, tapi dia agak sulit buat nyambung sama kamu. Itu dia kayak males ya, kayak udah males ngedenger apapun yang kamu ucapkan. Atau sebaliknya ya, ini energinya bisa bolak-balik, kalau enggak di dia ya di kamu gitu ya. Tapi orang temanya juga perasaan dia detik ini sama kamu, berarti perasaannya dia gitu ya, dia ngerasa kecewa gitu. Dan di sini ada Knight of Cups. Dia mau healing teman-teman, dia udah capek, lelah batinnya, akhirnya sakit ya. Tetapi gini, penyembuhnya adalah kamu lagi gitu. Setiap kali dia mengingat kamu, ya kan namanya udah sakit, nggak ada obatnya kalau sakit cinta tuh kecuali bisa melihat orang yang dicintainya maka sembuh. Nah ini dia mengharapkan kamu, dia nunggu kamu nih, misalkan kamu ngeblok atau dia ngeblok, dia
nunggu-nunggu kamu bisa bereaksi mencari jalan untuk bisa komunikasi sama dia. Dia berharapnya gitu. Karena dia masih pingin banget ya hubungan ini terus terjalin. Dia masih pingin banget nyambung obrolan, bahkan hubungan ini nggak pingin dia putus ya, dia ngarepin itu meskipun dia terlihat cuek gitu ya, diem aja, tapi sebenarnya dalam batinnya dia nggak mau ninggalin, nggak mau melepas kamu, dia perasaannya masih stay di kamu. Kelihatannya kamu ya, dia kayak nggak bereaksi dan nggak pingin lagi sama kamu, tapi sebenarnya dia mau gitu. Tapi ya gitu ya, dia nggak mau gerak karena endingnya pasti nggak akan bagus gitu loh dia mikirnya ya. Dan aku lihat mungkin teman-teman ada yang udah komunikasi, bener nggak? Barusan aja atau beberapa hari lalu atau tadi pagi ya ada terbit matahari. Sebelum terbit matahari kalian melihat handphone atau melihat akun media sosial kamu, ada chat dari dia, ada balasan dari dia ya atas komenan kamu yang simple, sedikit tapi manis ya, menyentuh hati dia. Dia bahagia banget. Kamu juga bahagia ya, ya kan? Bener nggak tadi pagi atau kemarin? Dia seneng, seneng banget nerima pesan yang tiba-tiba. Mungkin kamu menggunakan akun lain atau mungkin salah satu em, akunmu dibuka bloknya atau kamu membuka bloknya, dia bisa lihat kamu dan perasaannya seneng banget, happy. Gimana sih kalau orang jatuh cinta tuh ya? Banyak masalah di antara kalian tuh karena ada penghalangnya, yaitu adalah pasangan kalian sendiri ya. Tetapi dia di situ tuh kayak ngerasa apa ya, baru jatuh cinta, baru ketemu orang yang dia sayang udah lama nggak ketemu gitu ya, dia tuh seneng banget, bahagia banget hatinya gitu ya. Walaupun ada halangan segitu besarnya di di hadapan kalian, tetapi dia ngerasa pas ngelihat eh komen dari kamu tuh langsung dia gembira ria gitu, nggak bisa pokoknya diomongin dengan kata-kata, dia wah udah bahagia aja gitu, meskipun tuh hanya hai apa kabar atau mungkin aku masih sayang kamu. Dia di sini kan nggak mau ya, padahal kan dia masih mengharapkan cinta dari kamu dan mengharapkan kamu menghubungi dia gitu ya. Karena dia di sini nggak bisa bergerak gitu. Walaupun hatinya kenceng ke kamu, tapi dia nggak ngelakuin itu gitu ya. Karena apa? Karena omongan dia sendiri gitu. Coba dia nggak ngomong kayak gitu, mungkin dia bisa bebas-bebas aja ke kamu. Tapi karena udah kandung dia pernah ngomong sesuatu, jadi dia itu kayak terkunci di omongannya itu, jadi dia nggak bisa bergerak bebas ke kamu. Jadi pas gitu mungkin kamu kamu atau dia ya, tapi aku lihat sih kamu ya ngechat gitu atau ada something komen di akun media sosial gitu, terus atau enggak bikin satu puisi apalah itu ya, intinya menarik dia dan itu tahu kalau itu buat dia gitu ya, atau komenan itu langsung masuk ke akunnya, wah dia bahagia banget, the sun ya. Di pagi hari, bisa juga subuh kamu dia nerima atau kamu baru lihat ya, itu dia. Kalau ini belum terjadi, nanti ke depannya ya, ramalan ini akan terjadi dalam waktu dekat. Kondisi dia ke depannya seperti apa ke kamu, lalu gimana ya, kita lihat lagi. Oh ya, dia kan udah kecewa sama kamu nih, ya kan? Udah kecewa banget nih sama kamu, ya. Dia suka cemburu, suka curiga sama kamu. Bahkan dia nggak suka kalau kamu posting kebahagiaan tentang pasangan kamu. Mungkin harusnya kan kamu yang marah ya kalau dia posting-posting tentang kebahagiaannya dia juga. Ya, tapi aku lihat dia egonya lebih tinggi, lebih besar ya. Oke, di sini orangnya pencemburu dan baper. Three of Sword ya. Hati-hati nih kalau kalian punya pasangan kayak gini. Gampang banget. Dia udah punya pasangan ya, tapi ke kamu tuh kayak anak-anak gitu. Tapi ke kamu tuh kayak ABG, nggak bisa disakitin dikit. Kalau nggak ngerasa omongan buat siapa tapi dikira buat dia. Ya kan? Langsung marah.
nggak, udah tahu dia sakit kan, dia sakit hati, dia berniat buat move on karena dia udah ngerasa nggak bisa memiliki kamu. Tapi justru di bawahnya di sini kondisi kedepannya nanti dia tetap bertahan meskipun kesakitan ya, dia berbalut perban di kepalanya nih ya. Nih, dia akan stay di kamu, nggak bisa dia pergi kemana-mana, udah nyaman sama kamu gitu ya. Kedepannya nanti seperti itu teman-teman. Kalau saat ini teman-teman sedang ngerasain, bener kan, komen ya di kolom komentarku. Lalu oke. Bagaimana kelanjutan cerita cinta kamu nanti ke depannya dengan dia ya? Nih, ada Seven of Swords. Oke, teman-teman, ini cerita lanjutannya ya. Dia udah ninggalin kamu, betul. Yang udah kejadian, yang belum, waspada. Tapi dia akan terus teringat kamu dan akan balik lagi. Karena dia nggak bisa ngelupain kamu, bukan karena ada apa ya? Pokoknya bakal balik lagi ke kamu, entah dia atau kamu punya hutang. Ya hutang rindu yang belum terbalas gitu, hutang cinta yang belum terlunasi, dia akan balik gitu, menagihnya gitu ya, karena nggak bisa dilupain segitu mudahnya. Kamu juga sudah banyak memberikan mungkin bantuan ya secara materi atau mungkin secara gini gampangnya gini ya, kenapa dia bisa balik lagi di sini padahal dia berniat udah mau pergi tapi dia masih bertahan gini. Jadi saat kalian berhubungan nih sama seseorang ini, kamu tuh sama dia mesra banget ya, romantis, berasa tidak ada halangan rintangan yang ada ya, saling tolong menolong, saling support, sharing, jadi tempat curhat yang enak, saling berbagi. Nah saat itu rezeki kalian tuh, aku nggak tahu ya, tapi di sini ada koin-koin dan koin yang ini koin besar loh. Ini bagus kartunya ya. Ini kartu bagus. Artinya saat kalian bersama itu rezeki kalian tuh bagus gitu. Ada kemudahan, ada peningkatan gitu ya. Terus mau apa aja gampang. Mau apa aja bisa kerjasama dan gampang. Saling support ya. Tiba-tiba masalah datangnya dari dia energinya. Aku lihat kan ada the Hangman dan Four of Swords, energinya dari dia. Turunlah semua, turun energinya, perasaannya ya, itu berpengaruh kepada finansial di antara kamu sama dia. Bener kan? Iya kan? Mungkin kamu nggak terlalu merosot karena kamu sadar gitu. Di sini kamu sebagai pengendalinya. Jadi kamu nggak terlalu banyak kejatuhan, ya. Nah, di saat dulu waktu kalian sedang romantis, nyambung, segala macam saling support, entah ya, ada mungkin kalau ada koin gitu ya, artinya adalah secara nyata, secara real, perhatian kamu itu nggak bentukan perasaan doang, nggak bentukan omongan doang, tetapi ada sentuhan ya, pertemuan, sentuhan, belayan gitu ya, materi itu ada. Itulah yang membuat dia kembali kepadamu. Kerinduan itulah yang membuat dia kembali kepadamu. Betapa kamu baiknya, betapa kamu ya segala macam. Tapi ini dalam hal berbeda, bukan tentang kebaikan, tetapi sesuatu hal yang bisa dia manfaatkan. Misalkan kalau sering ketemu tubuhmu, atau misalkan materimu, atau misalkan kamu adalah seseorang yang punya banyak ide yang bisa membukakan jalan keluar dari masalah yang dia punya. Itu bisa. Makanya dia bisa balik lagi ya, Seven of Swords. Jadi dia kembali karena ada something yang menguntungkan untuk dia. Oke, paham ya? Kedepannya nanti seperti itu. Lalu kita buka lagi ya. Setelah ini kita pakai lintrik.
Oke, ya, dia kembali ke kamu dan tanggapan kamu agak beda. Ya, ada energinya nih, sedih. Tanggapan kamu agak beda. Kamu ngerasa kok dia ada something aja baru ngehubungi kamu. Kok dia kalau lagi butuh aja ya inget dan hubungi kamu gitu. Akhirnya kamu kayak membuka ucapan atau membuat satu story bisa ya kalau kamu orang yang nggak mudah ngomong karena kasihan kamu bikin terus dia tangkap, dia cerna, dia wah akhirnya baper, dia sedih. Sedih ngerasanya kamu udah tidak mau dengan dia gitu. Sedih nih kamu nggak punya kesempatan buat membuka dia lagi masuk ke dalam kehidupan kamu. Kamu seperti udah mulai membatasi diri karena udah tahu kok setiap kali lagi sakit dia nggak ada, lagi butuh dia nggak ada, tapi kalau dia sendiri muncul, kalau dia butuh kamu, terus dia ngilang lagi kalau udah dapet. Nah, kan akhirnya kamu punya perlindungan tuh, mempertahankan diri kamu, akhirnya dia ada dapatlah Five of Cups, ngerasa kamu kayak menutup diri saat ini sama dia, kayak ngurangin gitu, padahal kamu mau ngetes dia ya. Oke, ada apa lagi? Di sini ke depannya nanti setelah kamu mungkin punya em, pelindung diri atau kamu punya pertahanan, benteng jiwa kamu sudah mulai ada kekuatan besar yang tumbuh ya di dalam jiwa kamu karena kamu sering disakitinya bukan karena ucapan aja, perlakuan aja, tetapi mungkin banyak hal yang kamu coba untuk bersabar di sana ya. Eee, Akhirnya kamu seperti kayak udah malas juga ya komunikasi sama dia, udah males juga berbagi informasi juga, karena ujung-ujungnya cuman dimanfaatkan aja. Jadi nggak sehat nih hubungannya ya. Walaupun dia sebenarnya secara perasaan memang sayang banget sama kamu, tetapi juga punya gairah yang tinggi sama kamu ya. Ketergantungan juga fisik dengan kamu itu juga bisa terlihat di sini. Dan ada The Emperor, artinya apa? Dia selalu ngawasin kamu ya. Kalian nggak pernah komunikasi nih ke depan, nanti kalian tidak ada lagi komunikasi atau mungkin sedikit-sedikit aja komunikasinya, sesekali aja mungkin saat keperluan aja ya. Dia selalu pantau kamu, dia lihat tata cara kamu seperti apa, dan di situ kamu sudah punya benteng, bahkan kamu tidak ingin membuat kesalahan ya. Karena aku lihat juga kamu bukan orang biasa, bukan orang yang ecek-ecek, kamu pintar, kamu tahu bagaimana pengalaman-pengalaman yang kamu hadapi, akhirnya di situ kamu membiarkan dia memperhatikan kamu, dan kamu tahu pasti ada akun-akun yang nyeleneh atau mungkin juga kamu ngerasa dia nggak pakai akun bodong, bener-bener pers akun dia sendiri, dan kamu tetap menjadi apa adanya tanpa caper, tanpa memperlihatkan keinginan untuk diperhatikan. Ya, dia seneng. Dalam diamnya itu dia perhatian dan dia seneng kamu masih teguh dengan ucapanmu, dengan larangan dia yang dulu kalian pernah bermesraan, pernah sekali-sekali mungkin dia mengatakan apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, kamu masih ingat itu. Kamu masih jaga itu ya. Kamu masih jaga itu. Seven of Pentacles. Artinya apa? Ada apa ya? Em, Dia nunggu sih, nunggu kamu bisa seperti dulu lagi ya. Kamu bisa apa ya? Kalau aku bilang kamu adalah orang yang full perhatian. Siang, malam gitu ya. Pagi, sore ya. Secara materi, secara eh, perilaku, kamu nggak pernah nggak perhatiin dia. Dia nunggu nih, nunggu kamu akan melakukan apa lagi di sini, dan kamu juga nunggu ya. Dia akan melakukan apa ke kamu, kalian sama-sama nunggu ya. Di sini kalian sama-sama nunggu nih. Kalau misalkan nggak ada komunikasi di dia, kamu nunggu kapan kapan, dia juga sama nunggu ya. Kalau misalkan kalian saat ini lagi blok-blokan atau mungkin sudah lama nggak terhubung selama 7 bulan, 7 hari, 7 minggu ya. Kebalik ya, 7 bulan 7 hari, 7 bulan 7 minggu 7 hari ya, mungkin bentar lagi udah bisa komunikasi sama kamu ya. Namanya kalian sudah sama-sama punya gitu ya, jadi sama-sama tidak mencari lagi yang baru dan tidak sengaja jatuh cinta kalian di sini, dan akhirnya ada komunikasi lagi antara kalian ya. Nah,
Ada angkanya, angka kembar loh. Ada banyak angka kembar nggak? Aku lihat sih di sini ada ya kan. 99 tuh, 99 artinya adalah diingatkan kamu untuk fokus pada dirimu, pada spiritualmu, pada hal-hal pengalaman yang pernah kamu alami. Terus ada 10-10, 10-10 ya, awal yang baru, sesuatu yang besar berupa rejeki yang akan datang, yang siap-siap harus kamu persiapkan diri lah gitu ya. Jangan terpuruk lebih lama di dalam kesulitan, di dalam kegelapan. Kamu harus keluar karena banyak berkelimpahan ya, banyak orang-orang yang sayang sama kamu yang kamu tidak lihat awalnya karena terlalu memikirkan diri sendiri ya. Lalu ada apalagi 77 ya, sebuah apa namanya ya, keberuntungan, jalan yang selalu direstui Tuhan ya. Apapun yang kamu lewati, apapun yang kamu jalani, semua diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar. Karena kamu selalu menyertakan Tuhan di dalamnya, menyertakan pengalaman-pengalaman burukmu menjadi hal-hal yang baik, itu membuat kamu selamat ya. Itu pesannya sih kalau dari angka-angka kembar. Kalau teman-teman mau lihat silahkan cari di Google ya. Ini aku tangkap dari umumnya aja. Nanti kedepannya gimana? Kita ambil 2 kartu lagi ya. Setelah ini kita dilin triknya perasaan kamu ke dia. Oke. Kedepannya ya kan kalian LDR, oke, kalian nggak satu kota, ini bisa antar pulau, antar negara, antar provinsi ya, antar kota yang jauh lah ya, kira-kira mungkin 8 jam perjalanan atau mungkin juga ya lama lah ya ketemunya, nggak gampang gitu dan menghabiskan banyak biaya ya nggak sih. Nah di sini dia akan, ini ya aku ulangin ya, mungkin ini belum terjadi tapi kalau yang sudah terjadi ya bener nggak seperti ini, nanti dia akan terus ngejar kamu dan di sini akan ada pemulihan dalam komunikasi. Jadi kamu nanti kamu kan udah pinter ya, udah tahu dari pengalaman. Jadi kamu mulai bisa menguasai cara komunikasi ke dia supaya kamu nggak jatuh, nggak bucin terlalu parah. Bahkan kamu bisa mengolah rasamu menjadi senjata ya buat dirimu sendiri sebagai pelindungmu. Dia mungkin akan terus memperbaiki sikapnya dia ke kamu, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bicara, bagaimana dia ngobrol lewat chat pun dia akan menatanya ya. Di sini akan ada hubungan kembali yang baik, akan terkoneksi lagi antara kamu sama dia karena di sini dia masih merasakan keinginan dan harapan yang besar untuk bisa terhubung dan bisa menjalin hubungan lagi dengan kamu ya. Karena kamu yang aku lihat memang tidak ditemukan oleh dia pada siapapun ya. Kenapa seperti ini ya, mencintaimu saat sudah memiliki pasangan gitu. Dia jadinya susah buat ngelupain kamunya gitu. Kamu juga mungkin ya bisa sembuh lah karena ngerasa sudah dihianati, jadi kamu lebih cepat mengobati dirimu dan akhirnya kamu punya penangkal virusnya ya, supaya nggak jatuh tersungkur lagi gara-gara ditinggal pergi tahu-tahu datang. Ya teman-teman, maaf kalau aku ketawain terus ya. Di sini ada 10 of cups. Wow, 10 ya, 10 10 10. Jadi ada satu awal kebahagiaan yang kelak akan kalian jalani ya. Jadi kamu tuh sama dia tuh aku udah bilang ya, memang saat kalian bersama tuh ada rezeki yang baik, rezeki yang bagus. Kalian saling support, saling kerjasama. Jadi bukan hanya pacaran aja, bukan hanya deket aja, tapi ada hubungan kerjasama dalam hal apapun. Makanya di sini kalian susah banget buat lepas gitu ya. Ada sesuatu hal gitu di antara kamu sama dia, mungkin punya usaha yang bareng gitu ya. Jadi kalau usahanya dilepas satu orang nggak maju, tapi di sini dia berusaha akan dekat dengan kamu atau kamu dekat dengan dia, tapi tidak bisa berlebihan secara hati. Mungkin kamu juga sudah paham dia bagaimana dan kamu bagaimana, ada batasan gitu ya. Dia sudah berkeluarga, kamu juga sudah berkeluarga. Di sini akhirnya apa, kalian tetap kerjasama. Tapi ada kemungkinan ada pernikahan gak sih? Kalau salah satunya mungkin ada yang tidak atau putus ya dari hubungan pasangan dengan
yang sah ya, bisa terjadi hubungan tersebut. Kalau single parent apalagi ya, ini akan lebih cepat mengalami masa kebahagiaan itu. Jadi ada pernikahan gitu ya. Ten of Cups, ada kebahagiaan. Dia bahagia, kamu juga bahagia. Jadi saat nanti ke depan ya, kelanjutannya ini semua perilaku dia dari awal sampai akhir, akan ada lagi kebahagiaan itu yang kamu rindukan. Ini akan ada lagi, akan muncul lagi kebahagiaan di sini. Dia akan memaklumi bagaimana keadaanmu, kamu juga sudah sangat memaklumi bagaimana keadaan dia. Ya, jalannya tidak bisa diteruskan, jalannya tidak bisa bersama. Jika salah satu mungkin ada yang sudah clear dengan pasangannya, itu mungkin terjadi. Tetapi ini aku lihat kalian sama-sama kuat di antara keduanya. Atau teman-teman di sini kalau ada yang masih single ya, mohon maaf, ini bisa juga terjadi sama Anda. Mungkin ini akan ada kebahagiaan yang bisa kalian jalani ke depannya. Ini kalau kalian setuju untuk menjadi yang kedua gitu ya. Karena dia tidak bisa melepas satu. Atau ini untuk bagi yang perempuan ya, tapi kalau untuk laki-laki kan nggak bisa, ada batasnya. Ya nggak mungkin lah ya, ya nggak. Jadi kalau misalkan kalian single parent, ini masih bisa ada pernikahan, dan ini kemungkinan juga rezekinya nggak turun gitu ya. Justru malah ada kestabilan karena kamu bukan orang yang meminta atau menunggu pemberian ya, tapi ada usaha, ada apa ya namanya ya, keahlian yang kamu miliki. Jadi kamu tuh kuat secara finansial, kamu kuat banget. Secara materi kamu oke ya, fisik oke, jiwa kamu oke, kamu kuat banget. 10 10 10 10 ya. Kamu pertahanannya kuat. 9 9 9. Kamu kuat banget. Secara spiritual kamu dekat dengan Tuhan, dengan semesta ya, dengan batin kamu nggak pernah jauh bertanya ke dalam batin kamu, ke dalam nurani kamu. Makanya kamu selalu selamat dalam segala urusan ini ya. Mungkin ada yang ketahuan juga oleh pasangannya, tapi kamu selalu selamat karena selalu dibantu ya. Semesta selalu bantu. Kok bisa sih kayak gini? Ya ini emang bener terjadi dalam kehidupan, dan ini ada di dalam kartu ya, aku bacain. Itu memang benar-benar terjadi, ada yang seperti itu ya. Ngeri nggak sih ya? Takdir, kita tidak akan pernah ngalamin ini kalau bukan takdir kita ya. Semua ini adalah takdir pemberian Tuhan kepada setiap manusia yang sudah jadi pilihannya. Jadi kita mau berkata apa gitu. Salah dong katanya ini nih ya. Itu adalah kembali kepada diri masing-masing. Kalian yang punya tujuan hidup, kalian yang punya masa depan mau dijadikan apa. Aku di sini baca tarot aja tentang isi perasaan dia detik ini sama kamu dan bagaimana kondisi kejadian kalian saat ini ya. Kita cek di energi lintriknya, perasaan kamu ke dia ya. Oke, agak lama teman-teman, aku minta beberapa menit lagi. Kita cek dulu energi dari zodiak Virgo ya. Ada Virgo, ada Aries, Libra, Aquarius, Libra, Gemini, Cancer, Scorpio, Leo, Sagittarius, Aquarius, Pisces, Aries, Virgo, Sagittarius, dan Gemini ya. Kita cek di lintriknya, bagaimana perasaannya kamu detik ini kepada seseorang yang sedang kamu pikirkan. Oh, ini perasaan kamu sebenarnya pingin banget terhubung dan bisa komunikasi, ngobrol sama dia ya. Kamu pingin menyelesaikan perselisihan salah paham yang mungkin kamu nggak sengaja ucap, nggak sengaja mungkin kamu sendiri bilang nih bercanda, tapi dia baper ya, akhirnya langsung marah gitu dari sebuah kalimat. Yang aku lihat di sini sering berselisih paham karena komunikasi ya, karena kamu sama dia nih jauh, akhirnya kalian sering ribut,
sering ribut, bingung di sini hubungan kamu sama dia tuh banyak ribut, jadi kamu bingung dengan bagaimana kamu bisa berkomunikasi baik sama dia karena dia ini cepat marah, cepat tersinggung, mau menang sendiri, egonya tinggi, cepet banget ruwetnya, tidak bisa santai pikirannya, selalu apa ya, kalau kamu mungkin salah sedikit selalu langsung pusing, selalu langsung kayak eh apa ya, kayak masalahnya kayak besar gitu. Padahal ini bisa diselesaikan dengan jalan yang mudah, tapi dia selalu memperbesar masalahnya sendiri karena orangnya aku bilang di sini tadi ya, ini orangnya cepet sakit hati, cepet baperan, cepet tersinggung, nggak bisa ngerti perasaan orang, karakter orang, bahkan sama kamu sendiri aja dia nggak kenal gitu, kayak nggak paham gitu ya bagaimana kamu gitu, selalu menyangka yang tidak-tidak dan menuduh yang tidak-tidak, seperti itu ya. Saat ini dia masih, mungkin kalian berantem, dia masih marah sama kamu, ada yang udah kena blok, atau mungkin kamu yang blok masih marah sama dia energinya ya. Ini perasaan kamu. Kamu bingung dengan keadaan kamu saat ini karena perselisihan yang terjadi dalam obrolan kamu dengan dia. Sikap kamu di sini masih sayang dan masih sangat berusaha untuk mengalah ya dari sebuah perselisihan. Ya, perasaannya kamu serius terhadap dia gitu, sayang terhadap dia meskipun dia di situ adalah orang ketigamu di dalam hubungan ini. Tetapi dalam perjalanan cinta kamu sama dia banyak sekali hambatan dan rintangan dalam hubungan ini. Ya, sikap kamu, mungkin kamu juga sering mikirin atau khawatir tentang dia ya, dan kamu sering berhayal setiap malam atau pagi tentang sebuah kegairahan ya, kegairahan fisikmu dengan dia. Ya, di pagi hari atau di malam hari kamu sedang rindu sama dia gitu. Karena meskipun tidak terhubung secara komunikasi ya, tapi kamu menangkap vibrasi atau menangkap gairah dia, jadi kamu ngerasain malam gitu ya. Malam kalau nggak di pagi hari ngerasain seperti sedang apa ya, sedang berhadapan dengan dia ya. Dan di sini aku lihat ke depannya nanti hati kamu di sini nggak mempermasalahkan masalah yang akan terjadi besok. Kalau dia mungkin bisa berkomunikasi lagi, kamu juga sudah memaafkan dan hubungan ini akan terus berjalan, bahkan kamu tidak membenci dia ya, karena di sini kamu sayang sama dia. Kamu sangat pusing dengan keadaan saat ini, susah sekali terhubung karena dia orangnya baper, cepat marah, jadi susah banget ya untuk ngobrol sama dia. Susah banget untuk bisa ngademin perasaannya yang cepat sekali marah ya. Meski kalian begitu, aku lihat ke depannya masih akan berjalan bersama lagi. Kamu sama dia tuh nggak putus, kalian masih akan terus jalan, masih ada hubungan komunikasi, bahkan bisa ketemu ya. Tetapi yang dijalani nanti ke depannya komunikasi ini tidak akan lancar ya. Misalkan kamu sudah tidak terlalu ngejar dia dalam komunikasi, dan nanti dia akan rajin komunikasi sama kamu meskipun nggak tiap hari, tapi dia ngehubungi kamu duluan ya. Ya kamu sama dia masih belum bisa lepas gitu ya. Kamu jauh, dia juga sering curiga sama kamu, bahkan ini kayak yang aku lihat ya, masih sering ada perdebatan atau ada kecemburuan, asalnya dari dia. Aku lihat lagi asalnya di lintrik juga sama seperti di tarotnya. Semua berasal dari perasaannya dia, dari kecurigaannya dia, karena dia sayang banget sama kamu tuh. Sebenarnya dia pingin banget memiliki kamu seutuhnya, hati kamunya, raga kamunya, dia pingin banget miliki itu. Makanya dia penuh cemburu saat kamu dengan pasanganmu. Bahkan mungkin kalau kamu single aja dia khawatir kamu sesuatu terjadi di belakang dia, curiga banget ya. Itu yang membuat hubungan kamu renggang sama dia, karena dia ngerasa kamu tuh kayak punya seseorang di belakang dia ya. Padahal kenyataannya kamu betul-betul menunggu dan setia dengan dia. Bahkan mungkin kalau kamu kan sudah punya pasangan, atau mungkin kamu di sini single parent, kamu gak kemana-mana gitu. Kamu nyaman sama dia, tapi dia menuduh-nuduh yang enggak-enggak.
Itu yang membuat saat ini ada jarak. Dia tuh kayak nggak mau deketin kamu tuh untuk mengurangi rasa sakit, dan kamu nggak bisa ngedeketin dia karena dia membatasi komunikasi ya. Susah jadinya ke depannya komunikasi sama kamu ke dia, kamu susah, bahkan ketemu aja susah kamu. Ada halangan, ada halangan. Kamu juga di sini banyak ngerasain ya, banyak ngerasain sikap dia itu tidak seperti apa yang kamu harapkan di awal, bahkan mungkin perjanjian di awal tuh seperti apa, tidak seperti itu. Dia benar-benar melampaui batas dan keluar batas ya, seperti kayak menguasai kamu benar-benar. Ya, kedepannya akan seperti itu terus. Ya, meski kayak gitu, kamu tuh kayaknya nggak bisa lepas. Emang tetap sayang sama dia. Kamu sayang sama dia ya. Di sini yang jadi urusannya adalah nggak pernah berkabar. Itu yang membuat kamu mungkin sering was-was, gelisah. Tapi cobalah kamu untuk tidak patokin itu ya. Harus berkabar terus. Jadi kamu tuh nanti malah sering nungguin dia. Mendingan nggak usah, lepasin aja, biarin aja dia nanti memberikan perhatian tuh kecil-kecil ya. Ada Pack of Pentacles, kedepannya nanti akan ada perhatian itu, meskipun itu kecil. Kamu tidak perlu banyak menunggu apalagi mengharapkan perhatian lebih dari dia ya, karena itu akan menyakiti diri kamu sendiri. Kamu mulai berhenti dan berpikir untuk maju dalam hal apa, dalam hal materi, karena aku lihat di sini materi kamu lagi mau bagus-bagusnya ya. Di akhir-akhir tahun ini akan naik, akan ada perubahan, situasinya akan besar banget di kamu, banyak berkelimpahan. Jadi kamu tuh akan, emang lagi sakit hati tuh, lagi diadain ujian kayak gini nih sama semesta, tapi kamu tuh bisa ngehandle, bisa ngelewati dan bisa pegang semua ujian ini. Karena apa? Karena kamu di sisi ekonomi materinya dilebihkan, diberikan kecukupan. Jadi kayak berlalu gitu loh, penyakit ini tuh kayak berlalu buat kamu tuh. Ya, bener, ada nggak yang seperti itu? Kalau orang punya uang, dia sakit hati, nggak terlalu terjerumus masuk ke dalam kegelapan hati ya, karena dia masih bisa bersenang-senang. Maksud hati bersenang-senang adalah uang itu kan adalah pangkal segalanya ya. Jadi kalau ada uang tuh bisa mengembirakan diri sendiri ataupun keluarga, bisa ngajak jalan-jalan, jadi bisa melupakan masalah gitu ya. Dan kamu di sini juga kayak kecanduan dalam hal berdagang atau usaha. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang belum punya kerjaan, tapi aku lihat memang dalam waktu dekat ini akan ada usaha yang benar-benar bisa berkembang dan maju ke depannya. Jadi pusatkan pikiran teman-teman ke pekerjaan, bahkan yang belum punya pekerjaan, ayo mulai sibukkan diri dengan hal-hal yang positif, bantu pasangan agar bisa lebih up lagi di kamu gitu. Jangan mengharapkan diberi terus, tapi kamu harus naik selangkah demi selangkah gitu ya. Karena apa? Sudah dapat peristiwa kayak gini, tapi juga kamu nggak belajar dari apa ya. Kalau aku bilang gini loh, kan kalau orang nggak punya usaha sama sekali, di saat terpuruk itu akan susah hidupnya, lebih susah lagi gitu. Ya enggak? Tapi kalau orang yang punya kesibukan, dapat ujian kayak gini masih bisa gitu dilupain gitu. Meskipun cuma sesekali aja ingetnya, itu kan menjadi obat, menjadi vitamin. Jadi kamu nggak terlalu sakit, nggak terlalu jatuh ke dalam kegelapan gitu loh. Ngerti kan kegelapan? Ya, pinginnya tetap sama dia, nanti gila jadinya, seperti itu maksud saya ya. Aduh. Oke teman-teman, aku nggak tahu ini resonate apa enggak sama kamu. Ini general reading ya, dan ini timeless. Siapapun kapanpun yang menonton video ini, berarti ini buat kamu ya. Buat kamu. Dan teman-teman semuanya, kita cek dari inisialnya. Ada huruf apa aja? Aku kenapa sih? Teman-teman semuanya ya. Maafin aku ya, kalian tuh kadang, aku juga nggak mau kok kayak gini loh. Nggak mau kayak sering ketawa gitu. Maaf ya, maaf banget. Nanti lain kali enggak deh ya. Lain kali enggak deh. Ada inisial
inisial, sebutan, kata-kataan kamu ke dia ini ya. Cia. Kataan sayang, kataan apalah gitu ya kamu ke dia. Ya namanya juga orang lagi kesemsem. Ih, maaf banget kalau aku ketawa ya. Minta ampun, jangan dimarahin. Oke, kita cari lagi ada inisial apa yang ada di sini. Tuh, dapat coba dihubungkan hurufnya. Ada nggak membentuk nama? Nah, itu pasti dia. Atau salah satu panggilan sayanganmu ke dia. Ada nggak? Teman-teman semuanya jangan lupa di kolom komentarnya. Dan terima kasih banyak buat 45 menitnya kepanjangan. Mungkin udah di skip-skip. Oh my god, terima kasih ya udah mau menonton segitu lamanya. Ya, sehat selalu, panjang umur Tuhan. Semoga teman-teman aku yang menonton hari ini diberikan kesejahteraan lahir dan batin. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.